Anak saya laki-laki, jadi saya tidak bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat dengan suami saya. Anak saya selalu bertanya, Papa di mana, kenapa nggak ambil sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk main bersama lagi? Karena suami saya juga yang menjualkan anak-anak saya. Ini saudara juga menjelaskan di sini bahwa punya rumah di Pakubuwono House, ya. Kemudian rumah jalan Haji Klik, ya. Iya. Kapling di Permata Regency ada 2 apartemen. Di mana? Lupa ini. Apartemen yang disita adalah apartemen yang saya dapatkan sebagai brand ambassador PT Paraman Serpong. Ketika itu saya menjadi brand ambassador direktur komunikasi PT Paraman Serpong pada tahun 2014 dan tahun 2015. Dan di kontrak pekerjaan saya dengan PT Paraman Serpong terlihat di situ mereka memberikan saya 2 unit apartemen dan juga gaji sebagai direktur komunikasi PT Paraman Serpong. Ya, apartemen tadi 2 ya? Betul. 1 apartemen, 1 unit harganya berapa? Enggak tahu, pokoknya saya dikasih yang benar sebagai. Namanya dikasih apa nggak perlu akhirnya nanya-nanya juga? Enggak. Harganya berapa sih? Gitu. Enggak, Bukan nanya ke yang ngasih. Enggak. Harganya kan bisa browsing kita. Saya nggak nanya, soalnya saya Tanya berapa sih? Oh berarti gue dikasih sekian kan gitu. 2 apartemen, harganya sampai 2-3 M. 1 apartemen. saya kurang tahu ya Bang. Kurang tahu ya. Kemudian ada deposito ya. Betul. 33 miliar ini. Iya yang Ya. itu tabungan Di Bank Mega. Iya. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004 ya, jadi di rekening Bank Mega ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 yang mulia. Dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini ke belakang saya, tidak pernah. Jadi ini 100% hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening orang yang mulia. Itu ya. Ya. Kemudian ada deposito 100 juta di Bank Niaga ya. Benar nggak? Lebih. 4,1. Betul. Saya sebagai brand ambassador CIMB Niaga selama 6 tahun yang mulia, jadi ini 100% pembayaran CIMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambassador CIMB Niaga jalan 6 tahun yang mulia. Kemudian ada di dalam dakwaan terhadap suami saudara ya, Ya? mengenai tidak pidana pencucian uang ya, Ya. bahwa ada banyak itu tas branded itu bagaimana? Saya bisa jelaskan yang Ada mulia. Louis Vuitton, Betul, ada banyak sekali yang mulia. Hermes, Ya. mungkin Cartier ada. Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saja, tidak ada ratusan tas yang mulai sebenarnya. Kalau di dalam dakwaan penuntut umum kan ada 80. 88. Tapi 88. betul, tapi sisanya yang tidak saya pakai, saya jual. Jadi tas ini saya dapatkan, ketika saya pakai saya foto, kemudian saya posting. Jadi saksi saya banyak kalau tas ini endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya, karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas ini dari tahun 2014. Itu ya.
BUMN alias PT Timah mengundang BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Belitung, saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali, karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini. Apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah? Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini harus ada juga solusi, peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung, karena ini bukan hanya masalah saya tapi masalah di Bangka Belitung, karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Itu saja banget. Terkait cincin kawin, sama lagi kawin kita Mbak. Sudah menemani saya sampai hari ini. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengenai saya. Emas-emas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang, BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN dan untuk kepentingan negara. Dan saya hari ini mau berbicara karena saya berjanji kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, guru-guru saya di Bangka Belitung, saya harus menyuarakan apa yang mereka post di sosial media, apa yang mereka suarakan di sosial media selama ini tidak terdengar sama sekali, karena masyarakat kami ini, nenek moyang kami ini adalah penambang timah. Masyarakat kami sudah memiliki budaya kerja selama ratusan tahun. Jadi sekarang banyak sekali masyarakat kami yang kehilangan mata pencahariannya. Dan keadaan Bangka Belitung pun menjadi mencekam, banyak pencurian, perampokan, dan juga begal di mana-mana. Tentang potensi kerugian alam yang digaung-gaungkan. Menurut saya, Putri Bangka Belitung, nenek moyang saya ini sudah menambang timah ratusan tahun yang lalu. Kolong-kolong timah ini sudah ada lama sekali. Dari saya waktu datang ke Jakarta sudah ada kolong-kolong bekas timah ini.
apakah adil disalahkan kepada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga PT Timah. Jadi saya harap jika ada aksi seperti ini harus ada juga solusi peraturan yang cocok dengan keadaan dan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi hari ini saya hanya menyampaikan apa yang saudara saya sampaikan di Bangka Belitung. Semoga ada peraturan yang sesuai dengan kondisi untuk masyarakat Bangka Belitung, karena ini bukan hanya masalah saya tapi masalah di Bangka Belitung, karena swasta-swasta ini adalah orang-orang yang sangat membantu perekonomian di Bangka Belitung, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak, memberikan banyak hal-hal yang baik untuk masyarakat Bangka Belitung. Itu saja banget. Sekali cincin kawin, cincin kawin.